3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alayat al-fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun kadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fatahayat ta'ufatan wa maftahan fahuwa fatihun kadaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun fatahayat wada'an wa maudihan fahuwa wadihun kadaka mauduhun doh la tadoh maudihun maudihun midahun yafa'ayai fa'uyaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un kadaka maifu'un ifah la taifah maifa'un maifa'un mifa'un na'ayan na'yan wa man'an fahuwa na'in kadaka man'iyun alatan man'an man'an min'a'un naja'ayan sya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un kadaka mansyu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un minsya'un ru'yatan wa mar'an fahuwa ro'in kadaka mar'iyun roh la taroh mar'an mar'an mir'atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan An-Nasaihud Diniyah rutin setiap malam Senin. Cuman malam Senin besok Kang Anam yang ngisi. Ya live gak apa-apa. Cuman saya ke Pasuruan ya, mungkin takutnya belum nyampe. Tahu Mas Heri jadi ikut apa enggak? Jadi ikut ke Pasuruan. Oh iya, siap. Jadi tetap ngaji, ya ngaji gak ada libur lah. Sekarang fayata'akadu itu ya. Kalau kalian halaman 47 ya. Kamal nggak punya kitabnya, minta duit sama Pak Rosid beli. Ya. Oke, kita lanjutkan. Fayata'akadu 'alal qari'i lil Qur'ani ayyakuma minal lail wa yaqra fi sholati bil laili ma tayassara minal Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara min. Wa fayata'akadu, maka menjadi kuat alal qari'i, atas orang yang membaca Al-Qur'an. Alal qari'i, atas orang yang membaca Al-Qur'an. Lil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an. Apa yang yata'akadu ayyakuma, apa bahwasanya bangun dalam arti qiyamul lail siapa qari minal laili, dari waktu malam. Itu kan min, sebagian dari waktu malam. Jadi waktunya jangan buat ngobrol mulu, Tio, ngerti? Sama siapa yang suka di atas mulu. Yasin mana Yasin? Kalau subuh dibangunin susah. Nah, waktu malamnya jangan hanya buat ngobrol, tapi buat qiyamul lail. Anak-anak semuanya, perempuan kok sama didengerin. Nah, waktu malam, waktu qiyamul lail, waktu sholat qiyamul lail itu wa ayyaqra'a, dan bahwa membaca siapa qari fi sholatihi, di dalam sholatnya qari,
bilaili di waktu malam membaca ma pada surat, ma pada ayat, tayassaro yang mudah apa ma, yang ringan apa ma, minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Kama sebagaimana keterangan qala yang telah berfirman siapa Allah Ta'ala, faqra'u maka bacalah siapa kalian semua ma pada ayat tayassaro yang menjadi mudah apa ma minhu dari Al-Qur'an. Jadi waktu malamnya diisi dengan qiyamul lail, qiyamul lailnya diisi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tuh. Jadi jangan waktu malam udah jangan garuk-garuk mulu, makanya mandi. Ini admin garuk-garuk mulu, lah orang nggak mandi ya. Kalau bahasanya ono mah udah nggak saya sebut lah, jorok. Wa qala alaihi salatu wassalam mangkoma. Nah ini catat ini dan perlu diingat-ingat dan harus diterapkan, dipraktekkan. Mangkoma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Man barang siapa, ini kalau nggak salah dulu udah lama sekali, udah pernah dibahas, udah pernah dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Adqiya. Man barang siapa koma yang bangun, dalam arti bangun itu qiyamul lail, siapa man bi asri ayatin dengan 10 beberapa ayat, lam yuktab maka tidak dicatat siapa man minal ghafilina dari orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini bukan teori loh ya, ini harus dipraktekkan. Waman dan barang siapa koma yang membaca, bangun dengan membaca ayat, bimi'ati ayatin dengan 100 ayat, kutiba maka dicatat siapa man minal qanitina dari orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini berat, 100 ayat. Waqiah berapa ayat tuh? Berapa? 96. Nah, Waqiah tambahin dikit dengan Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu baru 100 ayat tuh. Rutin coba tiap malam. Berat. Waman dan barang siapa koma yang qiyamul lail siapa man bi alfi ayatin dengan 1000 ayat. Wah, Masya Allah, 1000 ayat berat. Itu bisa, kalau pembagiannya, arahannya itu di dalam kitab Kifayatul Adqiya dulu disebutkan. Itu dari apa namanya, Tabarok, ya, Al-Mulk, Al-Waqiah, terus tambahin sedikit ayat apa, itu ada beberapa surat. Nah, itu udah tercatat 1000 ayat. Bi alfi ayatin dengan 1000 ayat, kutiba maka dicatat siapa man minal muqantirina. Kalau dalam sarahnya ay mimman kutiba lahu kintarun minal ajri wal kintar kama warada an Abi Hurairah isna asyara alfi uqiyatin wal uqiyah khairun mimma bainas samai wal ard. Muqantirin itu apa namanya, orang-orang yang senantiasa, kintor itu kan bisa diartikan gudang kan Kang Anam ya. Nah, orang yang menggudangi pahala. Orang qiyamul lail ini bukan teori loh ya. Ini kudu diterapkan supaya kalian, kita semua ini mengisi waktu malam betul-betul memang untuk bercengkrama dengan Allah. Tuh, bermunajat dengan Allah. Jangan waktu malam berlalu dengan sia-sia. Tidur juga bagus daripada maksiat. Tapi umur kan dihisap, umur kan dihitung. Jelas kan maksudnya? Maka yang kecil-kecil kalau dibilangin, dengerin.
Yang kecil-kecil kalau didengerin sama yang gede nurut. Supaya waktunya nggak sia-sia tanpa ada amal prestasi positif yang dikerjakan. Nah ini bisa nanti, nah itu kalau ini dicoba dibuka dalam kitab Kifayatul Adqiya, itu ada apa namanya panduannya. Nah, nanti baca yaitu tadi Tabarok, Al-Mulk, kemudian Al-Muzammil, terus tambahin satu surat, hampir 5 surat itu. Itu udah mendekati 1000 ayat. Susah. Kalau jiwanya nggak dibiasakan untuk takarrub ibadah kepada Allah, berat. Rutin baca Waqiah malam Jumat dalam sholat Isya aja nggak semuanya bisa ngimamin, kan begitu kan? Nah kalau ini nggak dilatih, nggak digeladi resik tiap hari, nggak dibiasakan, beratnya luar biasa. Sementara nafsu itu kan bawaannya malas, kan gitu. Nafsu bawaannya pasti bercanda, nafsu bawaannya pasti ya main-main, nafsu ya bawaannya tidur. Maka kan dalam apa burdah itu, wan nafsu kat tifliin tuhmilhu sabba'ala hubir radha'i wa'in taftim huyan fatimi. Kalau waktu malam maka kayak yang gede-gede lah, Aldi, Yasin, termasuk Ubed itu harus ambil bagian untuk memberi pengarahan kepada adik-adiknya. Ya perempuan juga sama. Ini belum datang Santi. Masya Allah. Emang kemana Santina? Nanti datang suruh ngadep ke saya. Wah enak aja ngaji malam Senin nggak ikut ya nggak? Pelanggaran ini. Waman dan barang udah titik ya. Nah itu mukontirin. Kalau dalam sarahnya wal kintor, maknanya kintor itu adalah 12.000 ukiyah. Ukiyah itu nilai mata uang, tapi dinyatakan di sini ukiyah itu aset. Ukiyah yang datang dari Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada khairun mimma bainas samai wal ardi. Lebih baik dari dunia seisinya lah. Kalau sesuatu yang antara langit dan bumi kan berarti dunia seisinya. Nah itu nanti bisa kita petik, bisa kita raih ya di akhirat, tapi nggak hanya di akhirat, di dunia pun bisa. Sholat, diperhatikan, sholat itu kalau khusyuk bacaannya dijiwai betul. Jangan sholat main kebut aja. Lu kenapa sholatnya ngebut dong? Udah hafal pak? Pak lalu itu karena kembar bangunin ngantuk mulu. No sampingnya malah diem aja mentang-mentang itu kembaran gua, ya enggak? Perhatikan. Apa tadi? Gua tadi ngomong apa? Sholat khusyuk ya, dijiwai bacaan. Ini pentingnya syariat. Kalau sholatnya itu benar, melatih sabar dari situ Yasin. Allahnya jangan Allahu Akbar, dijiwai Allahu Akbar. Loh iya kan? Allah maha, mulutnya ngucap Allahu, pikirannya menghayati, hatinya juga mengolah Allahu Akbar, ya kan? Nah, nanti belum bacaannya Fatihah aja lah, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya tetap pikirannya mengolah kan? Fatihah juga Alhamdulillahirabbil alamin, kan panjang kemarin bahasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani rabbi, Ar-Rahmanir-Rahim, majjadani abdi. Kan gitu kan? Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kemarin gitu. Hambaku walahu masa'al. Bagi hambaku tergantung permintaannya. Lah, syariat dalam arti sholat khusyuk ini kan baca Quran nih, kan kemarin udah dijelaskan
baca Quran ketika dalam keadaan sholat. Berapa kemarin, berapa pahalanya dalam awal-awal itu? Kalau dalam bacaan biasa tanpa wudhu kan 10 kali lipat. Dengan wudhu kan kemarin 70 kali lipat. Kan begitu kemarin. Nah, bacaan Al-Quran yang diresapi, dijiwai dalam sholat, itu dampak rohaninya luar biasa, kaitannya membentuk karakter dan kepribadian. Ini diperhatikan semuanya, pokok. Supaya rajin itu dibangun dari sholat, disiplin itu dibangun dari sholat. Sholat jamaahnya diperhatikan, ya kan? Sebelum waktu sholat ya memang sudah setan baik. Ngerti setan baik ya? Siap-siap wudhu ya, sebelum adzan tuh udah duduk di musola. Jadi kita yang nungguin sholat, bukan kita yang ditungguin waktu sholat. Ya kalau yang seperti itu mah nggak perlu dibangunin. Kenapa? Karena semuanya sudah terbiasa diatur oleh disiplinnya sholat. Jadi pahami nih. Jadi ada kaitannya tilawatul Quran, bacaan Al-Quran yang ada di dalam sholat, yang ada di luar sholat, intensitasnya beda. Maka di sini dinyatakan qiyamul lail itu loh, kalian nggak hafal ya diusahakan untuk menghafal. Kan kemarin udah dikasih tahu, buka pun boleh. Jelas kan? Yang anak-anak kecil dibiasain, kalau dibangunin ya jangan pindah tempat. Loh gitu loh. Jangan mau dibangunin tidur di bawah, dibangunin pindah ke atas. Wah, jangan salahkan kalau ada air hujan di bawah genteng. Kan begitu kan? Kayak Tio kemarin, wah. Ya jangan coba-coba, geng. Ngerti kan? Nah itu kaitannya menghargai waktu. Ya kalian harus bisa menerapkan itu dari awal. Begitu loh. Qala Al-Amiriyu, telah berkata siapa Imam Al-Amiri rahimahullah fi bahjatihi, di dalam kitab bahjahnya. Apa bahjatul wasail, Kang? Apa bahjatul mardiyah? Amanah. Al-Amir Al-Harodi, bahjah apa itu? Bahjatul mahafil fi sirah wal mu'jizat wasyama'il. Nah itu ya, di dalam kitab bahjatul mahafil, Imam Al-Amiri mengatakan yang bagi liqari'il Qur'ani ayyaqra'a fi kulli syahrin khatmatain. Catatan semua buat kita semua. Jadi santri nggak hanya pindah tempat dari rumah ke Al-Aziz, yang bagi seyogianya liqari'il Qur'ani, bagi orang yang membaca Al-Quran, apa ayyaqra'a, bahwasanya membaca siapa qari'ul Quran fi kulli syahrin, dalam setiap bulan, membacanya khatmataini, dengan 2 kali khatam. Tuh perhatikan, 1 bulan seyogianya kalau memang orang itu ngaku hamilul Quran atau qari'ul Quran, maka sebulan 2 kali khatam. Aska kan bisa udah lancar baca Quran kan? Lu udah lancar belum, Ki? Hai? Ayo dilancarin. Lu udah lancar kan? Perempuan juga sama, 2 kali khatam. Lu menulis apa itu lagi? Nah, bagaimana caranya 2 kali khatam dalam sebulan? Tuh, yang pertama khatmatan, yaitu 1 khataman. Nah itu masdar marroh. Khatmatan itu kan badal dari khatmata ini, kan 2 kali khatam tadi. Khatmatan yaitu sekali khatam. Fa'latun itu loh, wa fa'latun 5 rotin. Khatmatan yaitu sekali khatam. Boleh dibaca khatmatan, boleh kalian baca khatmatun. Khatmatun bermula 1 kali khataman, ai min huma, itu musaweknya jelas.
Cara bacanya boleh kalian baca khotmatan, boleh kalian baca khotmatun. Kalau khotmatin mah salah. Billaili di dalam waktu malam, fil qiyami dalam qiyamul lail, udah ada itu. Fil qiyami dalam bangun, minal lail di waktu malam. Wa khotmatan dan satu kali khotaman bin nahari di waktu siang. Loh, ini tata cara membagi waktunya. Bet. Lu biar jangan main bola mulu ya enggak. Menang kagak, ini kagak ya enggak, bang latihan doang, capek doang. Kan sehat, Pak. Men sanain corpore sanu. Al aqlu salim fil jismi salim. Apaan banyak orang yang habis olahraga malah langsung mati mendadak. Lu bukannya sehat jiwanya ya enggak? Buktinya jiwa lu sakit mulu. On bangunin. La ilaha illallah. Ini apa? Hei, isi muka. Lagi. Ada. Angel lah isi muka. Lu pikir kakek sedang bercerita apa? Ditinggal ngantuk kriut. Ini perhatikan. Ini gampang sekali. Ya. 2 kali khatam Rizki, diperhatikan. Nih kamu nih udah hafal. Lu hafalan 6 juz kemarin masih bertahan. Masih. Ditambahin kalau perlu. Tuh. Malam mengkhatamkan Al-Qur'annya dalam bacaan sholat. Kalau memang tetap nggak keburu dalam bacaan sholat, tambahin waktu malam. Jadi waktu malam ada tertentu. Waktu siang setiap habis sholat usahakan, atau di waktu-waktu sela, di waktu-waktu senggang, usahakan paksa nafsu ini untuk membaca Al-Quran. Jelas Ramli? Tanpa itu nggak bakalan bisa. Dan kesempatan kalian mumpung ada di Al-Aziz, mumpung ada di pesantren, kalian di rumah nggak bakalan kalian pada baca Quran. Iris kuping kalian beneran kalau emang. Ya enggak? Ramli, lu kemarin pulang baca Quran enggak di rumah? Ada bohong lu. Pas sholat, tolong jewerin. Baca pas sholat doang. Lah iya baca Al-Fatihah. Gua beledok pakai kopi sekalian nih. Tuh suruh mbak ngopi tuh. Jelas enggak? Nas kamu kopi. Beli sono enak kayak minta kopi gua. Ya enggak? Bismillah. Jelas itu. Perempuan juga sama. Ini rumus teknik dan cara mengkhatamkan Al-Quran sebulan 2 kali. Rutinan tanpa mengurangi rutinan bacaan yang kalian baca setiap hari, tanpa mengurangi deres. Kalau kalian menghargai waktu seperti itu, coba kalian nanti rasakan sendiri dampaknya. Tahu-tahu kalian di Al-Aziz 5 tahun merasa nggak bisa apa-apa. Jelas gak? Tapi kalau kalian malah bercanda mulu, main mulu, ya nggak bakalan bisa. Lu nih badan doang gede, ngerti? Lu masih kelas SD ya? SMP udah? Jawab yang kenceng, SD apa SMP? Lah iya, badan doang kayak gajah bunting. Ya enggak? Quran masih belum bisa. Yang keras bet sama anak-anak, dalam arti keras tegas. Jadi nggak ada bercanda mulu, main mulu, habis waktu. Hargai waktu. Lah caranya ini no, seno, ngerti no? Oh gitu. Seno aja rajin. Lu nggak nangis? Kemarin nangis katanya pulang laporan. Lu nggak nangis sih? Lu Haji, kali Haji mau nangis. Nangis aja Ci. Ya. Nah ini penting untuk menghargai waktu. Tuh. Qala berpendapat siapa Imam Al-Amiri, wa hadza syai'un sahlun. Wa hadza, dan bermula ini hadzal madhkur min qiraatin fi kulli syahrin khatmatain, membaca Al-Quran dengan cara, dengan teknik mengkhatamkan sebulan 2 kali.
Ingat-ingat yang dari kemarin-kemarin itu, mengkhatamkan Quran sebulan 2 kali. Ini bukan masalah gampang. Walaupun ini adalah syai'un, itu perkara sahlun yang gampang. Gampang kalau kita mau serius. Jangan pada Alia dengerin. Anak saya sendiri kok sama, main HP melulu ya enggak. Kemarin si Taplak loh ketahuan, wah main TikTokan potap itu enggak, gua semprot pakai solar. Gue lagi nyemprotin semut pakai solar ya kan. Wah foto, ya enggak. Oh awas ya besok ketangkap lagi begitu. Semprot pakai solar beneran. Kalau pas lagi nyemprotin semut saya. Lah iyalah. Lu denger mal? Lu udah Quran belum? Masih kerok melulu ya enggak? Oh. Wal mudawamatu, dan bermula melanggengkan, mendawamkan alaihi atas hadza mutayassiratun, itu gampang. Wasodako, dan benar siapa Imam Al-Amiri rahimahullah, mudah-mudahan merahmatihu pada Al-Amiri siapa Allah. Wal muwaffiqu man waffaqahullah, wal muwaffaqu, dan bermula orang yang mendapat pertolongan, man itu orang, waffaqo yang memberi pertolongan, hu pada man siapa Allah Ta'ala. Tuh, kalau kita mau dengan kemauan yang keras, dengan kemauan tekad yang membaca, nawa itu kita memang, saya harus khatam Al-Quran sebulan 2 kali khatam. Dan nawa itu baca yang benar, baca yang serius, baca yang tekun. Nanti kalau ada godaan-godaan itu kan udah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kok umpamanya Apri lagi baca Quran, diajak bercanda sama ini Rizky Bekasi, ya enggak? Berarti Rizky Bekasi itu adalah setan terkutuk. Udah gitu aja udah. Ngerti maksudnya? Cuman malah kamu terpengaruh. Geng, main yuk geng. Wah yuk, itu mau gua. Wah, udah dua-duanya terkutuk udah. Jelas itu. Paham gak maksudnya? Kembar ini keren. Makanya kembar ini Maulana sama Haikal, kalau perlu lu tinggal di Al-Aziz saja, nggak usah pulang. Kerenan gua di Al-Aziz, lantainya marmer, ya enggak? Makanya selalu TST, tahu sama tempe, tahu sama terong, ya enggak? Terong sama tempe ya. Keren apa enggak? Keren. Apa sih ngomong mulu Seno? Apa no? Lu ngapa diajak ribut? Lah iya, orang lagi diinin bukan serius. Jelas kan maksudnya nih? Itu harus ada tekad yang kuat. Tanpa kalian ada tekad yang kuat, maka godaan itu akan datang terus. Termasuk Ubed. Lu mau bangun prestasi khatam Quran dawam tiap bulan 2 kali, atau lu mau mendewakan keluyuran main bola melulu. Lah terserah lu pilihannya. Lu main bola juga emang jadi pemain nasional kagak, nasi uduk belum tentu lu. Lah iya enggak? Lah iya, maka kudu serius. Itu caranya. Azka dengerin. Maulana yang udah pada lancar-lancar, semuanya harus itu. Lah tanpa mengurangi. Diperhatikan. Tanpa mengurangi rajinnya kita deres pelajaran-pelajaran, baik pelajaran di pesantren ataupun pelajaran di sekolah. Bisa. Gus Ba itu buktinya. Loh iya kan? Termasuk guru saya dulu ada, Kiai Mahfud, aslinya orang Demak. Akhirnya diambil mantu oleh dapat ponakannya Kiai saya. Itu pinter kitab dan apal Al-Quran. Kalau asal tekadnya kuat, tekadnya membaca, nah itulah istiqomah. Rutin seperti itu.
Diajak ini enggak. Itulah nanti di belakang ada hizib namanya. Jangan main HP berjam-jam, main berjam-jam pada kuat, ngobrol berjam-jam kuat, baca Quran baru 10 menit udah ngample. Setan itu. Jelas kan? Harus betul-betul bisa menjaga itu. Tanpa, makanya ta'limul muta'alim itu penting. Tanpa adanya kesungguhan. Kan al-jiddu yaftah kulla babin mughlaqi. Tekun itulah yang akan menjebol, mendobrak pintu-pintu kemalasan yang tertutup. Kan begitu? Tanpa ada itu, maka kalian nggak akan pernah bisa menghatamkan Quran yang dimaksud tadi. Berat itu. Kan sering saya katakan, istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat. Dengar gak lu? Apa tadi? Istiqomah itu berat, kalau ringan istirahat. Ya, engkau ngerti? Lu kan jadi pemulung lagi. Udah bawa karung gembel ya, nggak apa-apa. Orang lagi main drama ini, Masya Allah, coba itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumus ketika khatam Quran berikutnya. Wayam bagi liman aroda ayakhtimal Qur'ana ayakhtimahu min awalil laili au min awalin nahar. Wayam bagi dan seyogyanya liman bagi orang aroda yang menghendaki, siapa man menghendaki ayakhtima pada bahwasanya menghatamkan siapa man Al-Qur'ana pada Quran, apa yang bagi ayakhtima apa bahwa menghatamkan siapa manhu pada Al-Quran min awalil lail, dari awalnya malam. Awalnya malam berarti kapan? Maghrib itu start. Ini mau khatam nih, maghrib mulai ini. Kan ngaji Pak, ya ntar. Nawaitu ketika ngaji juga membaca Quran. Loh, kan nawaitunya kan yang penting niat. Tuh. Au min awalin nahar, atau dari awalnya siang. Awalnya siang berarti apa? Awalnya siang berarti apa? Ya subuh lah. Ngomong pagi siapa tadi? Mati. Ya subuh itu sin yasin. Udah dikasih tahu masih poka pagi. Enggak. Ini nih akibat salah asuh. Loh ya kan? Aduh. Ngomong bingung sendiri. Nah, itulah yasin. Apa sin? Begitu digertak. Enggak Pak. Nah itu yasin. Nyalinya la ilaha illallah sin. Lah begitu kok minggu besok mau tanding silat. Lu ikut tanding bukan? Lah iya. Lontar temennya mau ambil kuda-kuda. Enggak. Lah kacau ya enggak? Temennya ngambil kuda-kuda, lu harus lebih kuat. Begitu konsentrasi, jangan ragu-ragu, tepak bet, tonjok yang bener. Nah baru pendekar, kayak gua pendekar, pendek, kekar, bukan pendekar jawara, bukan. Ini nih jadiin jawara nih, Rizki nih, sama Kamal tuh. Nah dua itu dilatih, yang bener, enggak wajar, wah kudu siap, ngerti Ki? Lo pendekar kayak bekeng ya, lo dicolek kayak langsung tidur. Lah lo geng. Aduh, susah banget. Lo muncul kayak Aska. Belajar silat. Lah begini aja kok enggak nyendol acan ya, Kak? Oh ya, Aska lah begini lempeng aja tulang doang. Lah iya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah penting loh. Quran tetap khatam, lomba silat juga tetap menang tuh, baru keren, Masya Allah. Hatta apa itu? Yatasya, sehingga muat apa waktu sholatil malaikati, maksudnya yatasya luas ya. Hatta yatasya sehingga luas sekali apa waktu sholatil malaikati, waktu sholatnya malaikat. Sholatnya malaikat berarti apa? Doa. Alaihi atas man.
Jadi orang yang mengkhatamkan Al-Quran, upayakan kalau waktu malam dimulai setarnya maghrib sampai khatamnya kapan. Kalau waktu siang dimulai setarnya dari habis subuh. Ya maksudnya habis sholat subuh itu waktu subuh. Tujuannya apa? Khatam Al-Quran itu didoakan oleh banyak malaikat. Dukun aja gak ada apa-apanya sama orang khatam Quran. Ngerti? Kalian baca mantra. Apa Mas Supri punya mantra dari Surabaya sampean? Lah iya, saya dulu mantra bahasa Jawa banyak. Oke, kemarin udah saya bacain ya. Lah iya, tetap kalah sama doa-doa Al-Quran, serius. Kalau kul huwallahu ahad, Allahu somad, ya udah baca aja kul huwallahu ahad, Allahu somad. Enggak usah kul huwalek kul sungsang. Situ yang ngebalik, situ yang ngejengkang, ya salah. Orang dari sononya udah kul huwallahu ahad, Allahu somad. Kalau ditambahin sebagai doa enggak masalah. Kul huwallahu ahad hijabam masturo, Allahu somad hijabam. Kan kemarin juga ada ijazah dari Abah. Ya, Abah Junaidi Al-Baghdadi itu kan. Enggak apa-apa, itu bagus, itu tambahan doa namanya. Tapi kalau sampai ada mantra dulu, emang saya enggak jalanin. Kul walik kul sungsang, saya udah dapat ijazah. Banyak ijazah. Apa? Banyak. Termasuk ayat sekali apa jatah langsung joprak. Wa idza batastum jabbarin, itu kan ayat itu. Ketika Nabi Musa nonjok orang Madyan langsung kelenger. Loh, banyak bacaan-bacaan seperti itu ya kan. Termasuk dalam tafsir surat Yasin Khamamizadah. Yasin sampai dibaca wa ja'alna min baini aydihim Yasin dan seterusnya kan, sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil tanah tiup itu ilmu sirep. Memang dipikir Quran enggak mempunyai makna keramat itu yang luar biasa, banyak sebenarnya. Maka kita mengkhatamkan Quran itu diamini oleh ribuan bahkan jutaan malaikat. Maka luar biasa barokahnya orang khatam Quran itu. Kan kemarin udah jelas, orang yang malas baca Quran, rumah nggak pernah dibacain Quran, itu seperti rumah kosong kan gitu kan. Kan baitil gharib fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian warasa telah urut datang fi ba'dil athari, di dalam sebagian athar itu ya hadis Nabi atau sahabat. An-naman, apa yang waroda, an-naman sejujurnya orang khotama yang mengkhatamkan siapa man Al-Quran pada Quran, ayata sa'awas, harokatin yang benar, artiin yang benar, ntar kalian keder lagi. Ayata sa'atin, pada manapun jam. Nih perhatikan, ini udah lu tulis nih doa. Ini tadi gua kasih mantra nih, ini mantra doa. Ini doa saya dari emak saya. Saya dari anak-anak ngapalin mulu doa ini. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Udah pada hafal kan? Udah tulis. Oke. Sekarang ayata sa'atin. Tuh. Ini cara bacanya. Kenapa ayata? Karena ini sa'ah. Kan gitu kan? Kalau mudzakkar kan ayu syai'in. Ya ayu, ayya, ayi kan tergantung bacaan sebelumnya, paham kan? Sin, yasin. Ntar lu, ini kalau nggak dibaca, kalau nggak dituntun seperti ini, keder kalian. Ayata saatin, manapun jam. Itu kalau mudzakarnya sama dengan ayu syai'in atau ayya syai'in. Ubed sekalipun yang sok pintar itu kalau suruh baca kok keder sendiri. Nggak bener. Maka diperhatikan. Ayata saatin, pada manapun jam.
minal laili di waktu malam. Sholat itu bersolawat dalam arti mendoakan alaihi atas man siapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha sehingga masuk waktu subuh, masuk waktu pagi siapa man. Tuh maksudnya. Wa ayyata saatin dan pada manapun jam minan nahari dari waktu siang sholat itu mendoakan alaihi atas man siapa al malaikatu malaikat hatta yumsiya dari kata-kata amsa yumsi masuk waktu sore hatta yumsiya sampai masuk waktu sore siapa man. Jadi siapapun yang mengkhatamkan Quran dimulainya kenapa tadi dianjurkan dari pagi dalam arti habis subuh. Karena siapapun yang mengkhatamkan Al-Quran dimanapun jam itu akan didoakan oleh malaikat. Kalau pagi ya sampai sore, kalau malam ya sampai subuh sampai pagi. Kalau dimulai dari awal, nah itu kan doanya malaikat lama. Artinya 1 kali 24 jam berarti 12 jam lah. 1 kali 12 jam itu malaikat selalu mendoakan kepada orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Lah doanya malaikat itu mustajab. Begitu loh. Jadi pada salah gaul malah datangnya kepada Mbah Dukun. Dukunnya aja bingung mau doain apa. Loh iya apa enggak? Sembarangan lah. Makmum. Nah kalau perlu nanti di Al-Aziz diadain acara khatmil Quran lah. Sampai punya temen yang hafal Quran Kang, nggak apa-apa kita kasih mahar 5 juta umpamanya dalam arti bisaro lah. Lo berat loh. Dan memang diperhatikan nih. Ini cara kita merawat para hafid dan hafidho. Beliau kita panggil untuk simak. Yang lain nyimak bin nadhor, nyimak dengan melihat Al-Quran yang serius nyimaknya. Nah, kita perhatikan para hafidh-hafidho ini. Dalam arti kita panggil, kita kasih bisaroh yang pantas, yang layak untuk menjamin kehidupannya. Karena orang yang hafal Quran itu harus istiqomah menjaga hafalan. Kalau orang yang hafidho disibukkan mencari duit, ya lupa nanti lama-lama hafalannya. Lah kita turut berdosa, nggak mau merawat orang yang hafal Quran. Tuh begitu rumusannya sebenarnya. Nah ini kurang pada peduli ke lingkungan kita itu kadang-kadang terhadap yang hal-hal seperti ini. Nah, wa fi sholatil malaikati, dan itu di dalam doanya malaikat alal abdi atas seorang hamba, kullu khairin bermula semua kebajikan, wa kullu sa'adatin dan semua kebahagiaan, keberuntungan lahu kepada al abdu. Wa makna sholatihim, dan bermula maknanya sholatnya malaikat alaihi atas hamba, istighfaruhum itu memohon ampunkannya malaikat lahu kepada abdun, wa du'auhum dan mendoakannya malaikat lahu kepada abdun pada abd bil khairi dengan kebajikan. Nah yang dimaksud sholatnya malaikat kepada hamba itu adalah pertama istighfar, kedua adalah doa yang baik. Nah doanya malaikat itu kan dijelaskan, wa fi sholatil malaikati alal abdi kullu khairin wa kullu sa'adatin lahu. Dalam istighfar dan doanya malaikat kepada hamba itu terdapat semua kebaikan dan terdapat semua keberuntungan, kebahagiaan. Bisa dipahami nih? Ini yang harus kita iniin. Dikit lagi itu satu alinea. Wal yuksir, dan dalam memperbanyak siapa qari'ul Quran, amar goib itu namanya, minat du'ai,
dari doa ingdal khatmi ketika khatam Quran. Fa innaha maka sesungguhnya waktu khatam Quran saatun itu jam, syarifatun yang mulia, mubarakatun yang diberkahi. Wa minal mawatinil lati yustajabu fi du'a, wa minal mawatini dan itu termasuk tempat-tempat allati yaitu mawatin yustajabu yang diijabah fiha di dalam allati mawatin apa ad-doa doa wa tatanazzalu dan turun apa ar-rahmatu rahmat. Nih, ketika menghatam Quran hendaklah memperbanyak doa, karena ketika khatam Quran termasuk tempatnya ya, doa yang termasuk diijabah itu adalah doa ketika Quran sedang dikhatamkan. Bisa dipahami nih? Woi, nyambung nggak? Jadi itu waktu ijabah. Jadi salah satu supaya waktu doa kita ini diijabah oleh Allah, khatamkan Quran. Bisa dipahami kan? Doh. Qala al-Imamun Nawawi, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya wayam bagi ayyakuna, wayam bagi dan seyogianya apa ayyakuna bahwasanya ada apa aksaru du'aihi paling banyaknya doanya orang-orang yang khatam Quran ingdal khatmi ketika khatam Quran ada itu fi solahi umuril muslimin dalam kebaikan urusan kaum muslimin. Doain pengaruh dari politik Pilpres 2019 kemarin, kaum muslimin Indonesia ini terbelah dua gara-gara 0102. Didoain ketika khatam Quran supaya hatinya orang-orang yang pada pecah tadi menjadi pada bersatu padu. Nah, itu kaitannya solahi umuril muslimin, mendoakan kebaikan urusan-urusan atau perkara-perkara kaum muslimin. Yang kemarin di Garut, Aldi dengarkan sia orang Garut. Tuh di Garut kemarin ada anak muda terpapar paham NII, Negara Islam Indonesia. Loh, itu merongrong Indonesia nantinya. Akhirnya menghalalkan segala cara, orang tuanya pun dicap kafir dan lain sebagainya. Tuh begitu. Wadakaro dan menyebutkan siapa An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, torofan pada sebagian minal atiyati dari doa-doa. Nah ini barusan saya tulis, harus saya hapus ya. Atiyah, afilah. Ingat tadi. Yang contohnya apa tadi? Alihatun, ngerti kan? Nah ini atiyah, duaun. Jadi yang ikuti wazan, pokoknya ini tengahnya ada huruf alifnya. Misalun. Diperhatikan. Kan tadi maghrib udah dibahas. Termasuk doa, duaun, to'a, to'amun, ilahun. Kan huruf tengahnya ada alif. Panjang maksudnya. Nah, itu kebanyakan jamak taksirnya itu mengikuti wazan afilatun. Ini atiyatun diantaranya. Nah, biar kalian tenget. Tuh gitu loh. Termasuk imamun, a'immatun. Asalnya a'mimatun. Tuh, ingat jadinya kan? Alati yaitu adanya yang bagi yang patut apa ayat da'i. Oh ayat ya ayat da'i ya. Oh ayat aja lah. Apa ayat apa bahwasanya dibuat doa apa biar dengan alati inda khatmil Qur'ani ketika khatam Quran. Imam Nawawi menyebutkan sedikit doa khatam Quran. Biasanya di Quran itu ada paling pinggirnya doa khatmil Quran. Kan gitu wa minal Allahumma
Allahumma ja'alna minal alifi ulfah wa minal ba'i barron wa minal ta'i apa umpamanya. Macam-macam kan ada itu di ujung Quran. Wadzalika, dan bermula itu torof minal atiyah fi kitabit tibyan. Tulis nanti kalian dalam kitab At-Tibyan. At-Tibyan itu ada dua. Ada At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu karangan Imam Nawawi. Beli kalian kitabnya. Kitabnya sebesar Duratun Nasihin, gede dikit lah. Ada juga At-Tibyan fi ulumil Quran. Ini Imam As-Sobuni yang ngarang. Judul kitabnya sama. Ngerti Sin? Yang anak-anak juga sama. Jangan duit hanya buat jajan, buat beli kitab. Itu At-Tibyan. Wahwa, dan bermula kitab At-Tibyan, kitabun itu kitab jalilun yang agung, nafisun yang indah. Jumi'ah yang dikumpulkan fi di dalam kitab At-Tibyan. Apa min adabi hamalatil Quran, dari adab-adab, etika-etika orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa qiraatihi, dan qiraatul Quran, apanya qadron, kadar solihan yang patut. La yastaghni, yang tidak bisa lepas, yang ora iso semugih, yang tidak bisa lepas gampangannya. Siapa? Hamilul Qur'ani, orang yang menghafal Al-Quran. An ma'rifatihi, dari mengenal At-Tibyan. Wal wukuf, dan berdiri dalam arti bersikap alaihi, atas kitab At-Tibyan. Tuh, ingat kalau tadi judul kitabnya? Ini saya hapus supaya kalian punya koleksi kitab. Jangan nggak punya paketan, bingungnya nggak karuan. Giliran koleksi kitab nggak punya. Kalau udah punya kitab, kudu sumpah ingin bisa baca. Ano bangunin, enak aja ngantuk. Bangun. Mau lu pikir gua cerita anjil nyolong timun, tinggal tidur. Ano? Ada angel. Lo mau direkamin Pak Supri, ntar kirim ke saya gitu. Gitu loh. Ini judul kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nanti Kang Anam sekali-sekali dibaca gitu. Ya enggak? Loh. Yang ngarang Imam Nawa. Siapa yang ngarang? Ntar lu ngantuk dengernya Imam Samudra lagi. Sembarangan. Oke ya. Udah cukup lah. Ya orang udah titik nih. Nah besok saya ulangi, malam Senin besok tetap ngaji Pak Tolib ya, sama Pak Gino, Pak Pri. Man yang ngisi nanti Ustadz Anam, karena saya ke Pasuruan insya Allah. Oke, jam 09.30. Udah lama juga lah ngaji. Udah 1,5 jam kalau dari anak-anak mulai start baca tadi, baca Al-Waqiah ya. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.